Ayo goyang Shopee pipi. Belanja di Shopee, semua happy pipi. Ayo goyang Shopee pipi. Belanja di Shopee, semua happy pipi. Nah, udah ya, nggak usah keseringan nonton atau mantengin Shopee. Yuk kita pantengin pembelajaran hari ini. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Hari ini adalah tanggal 2 November 2020. Tetap semangat ya. Kita akan mempelajari tema 5, yaitu tentang wirausaha. Nah, mohon kalian siapkan buku tema 5-nya ya. Kita hari ini belajarnya adalah muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Sebenarnya materi ini sudah kamu pelajari pada bulan Oktober. Nah, kita hanya melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Oke, yaitu tentang keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Masih ingat ya? Nah, ikuti terus ya, sambil kamu simak bukumu ya. Nah, kamu bisa simak halaman 11 ya. Menjelaskan keragaman wirausaha di lingkungan masyarakat. Oke. Kegiatan usaha ekonomi di Indonesia sangat beragam karena setiap orang memiliki kebutuhan yang beragam pula. Nah, sebuah usaha ekonomi ini tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Oleh sebab itu, masyarakat mendirikan usaha yang berbeda agar kebutuhan tetap terpenuhi. Jadi, masyarakat mendirikan berbagai usaha yang berbeda, tujuannya agar semua kebutuhan yang berbeda-beda itu juga dapat dipenuhi. Nah, salah satu kegiatan ekonomi itu dilakukan oleh wirausahawan. Nah, orang yang melakukan kegiatan perekonomian ini. Nah, apa arti wirausahawan? Wirausahawan adalah orang yang secara mandiri mengusahakan suatu pekerjaan untuk diri sendiri maupun orang lain. Jadi, orang yang mendirikan suatu usaha itu juga bisa disebut dengan wirausahawan. Begitu, bisa dipahami ya? Selanjutnya, keragaman jenis usaha ekonomi ini menimbulkan keragaman sosial di masyarakat. Kok bisa ya keragaman sosial usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial di masyarakat? Nah, misalnya, wirausaha dengan omset puluhan juta berbeda dengan kebutuhan wirausahawan beromset jutaan per bulan. Nah, perbedaan penghasilan atau pendapatan ini yang menyebabkan keragaman ekonomi karena disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, tentu wirausahawan yang omsetnya puluhan juta, kebutuhannya berbeda dengan wirausahawan yang omsetnya jutaan. Gitu, bisa dipahami ya? Nah, intinya itu kegiatan konsumtifnya atau kegiatan produksinya juga tentu lebih besar yang omsetnya lebih besar, kayak gitu. Nah, karena kegiatanmu sekarang lebih banyak di rumah, jadi kamu bisa menyajikan berbagai contoh keragaman wirausaha di lingkungan sekitar. Karena kita nggak boleh keluar malam-lama, jadi Bu Ika buat tugasnya yang lebih ringan aja lah. Kamu bisa simak halaman 21 sampai 22. Ya, coba sajikan berbagai contoh wirausaha di lingkungan sekitarmu. Caranya, baca bukumu tema 5 halaman 21 tentang kisah wirausaha yang dilakukan Pak Damar. Nah, ringan kan? Nah, kamu nggak usah keluar rumah, kamu cukup baca itu aja untuk menyajikan berbagai contoh wirausaha. Paham ya? Baca buku tema 5 halaman 21 tentang kisah wirausaha yang dilakukan Damar. Selanjutnya, tuliskan dengan jelas. Yang pertama,
ada di halaman 22. Apa jenis usaha yang dilakukan Pak Damar? Nah, kerjakan di buku tugasmu ya, dengan tulisan yang rapi tentunya, supaya mudah dikoreksi. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana Pak Damar merintis usahanya? Lanjutkan sampai ke pertanyaan yang ke-6. Oke? Cukup mudah kan tugasnya? Nah, keragaman wirausaha di lingkungan sekitar ini dalam berwirausaha kita dapat menggunakan semua hal yang ada di lingkungan sekitar kita. Hal-hal kecil seperti kebiasaan orang di sekitar kita atau kebutuhan masyarakat dapat kita jadikan peluang usaha. Ya, benar nggak sih? Misalnya kita lihat di lingkungan sekitar kita butuh yang namanya jasa jahit. Nah, kita bisa kursus jahit, kemudian kita membuka tailor seperti itu, atau modiste. Nah, ini kan bisa jadi peluang usaha ya. Atau di lingkungan sekitar ada yang butuh dengan makanan cepat saji. Nah, kita bisa buka usaha restoran makanan cepat saji. Nah, tergantung dengan keadaan atau yang ada di lingkungan sekitar, kebutuhannya apa ya, bisa dijadikan peluang usaha. Seperti itu. Coba kamu perhatikan di lingkungan sekitarmu, pasti banyak sekali kan yang melakukan kegiatan wirausaha seperti itu kan. Nah, setiap kegiatan wirausaha itu memiliki manfaat. Jadi, manfaat dari keragaman wirausaha itu bermacam-macam ya. Kamu bisa simak halaman 46 dan 47. Apa aja manfaat keragaman wirausaha? Nah, beberapa manfaat keragaman wirausaha yang pertama adalah membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Sesuai yang Bu Ika jelaskan tadi ya. Yang kedua adalah menciptakan inovasi atau penemuan baru yang bermanfaat. Misalnya nih, wirausaha yang memanfaatkan tanaman enceng gondok sebagai bahan baku tas atau kerajinan tangan sebagai pengganti rotan, ya kan? Karena rotan persediaan menipis, kemudian ada inovasi atau pembaharuan ide, yaitu menggantinya dengan batang enceng gondok yang dikeringkan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lokasi sekitar. Nah, dengan adanya kegiatan wirausaha di lingkungan sekitar, tentu masyarakat sekitar juga merasakan dampaknya atau kesejahteraannya, ya kan? Dengan seperti itu akan terbentuk lapangan kerja baru. Jadi seperti yang poin 4 ini, mengurangi jumlah pengangguran. Jika jumlah pengangguran sedikit, kan otomatis kesejahteraannya juga akan meningkat. Selain itu, kita juga dapat memberdayakan warga sekitar untuk bekerja pada usaha yang kita miliki, kayak gitu. Jadi nggak banyak yang nganggur, terus banyak warga di lingkungan sekitar juga punya pekerjaan, kayak gitu. Kemudian yang kelima, membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian. Nah, membantu pembangunan nasional dalam bidang industri. Bisa dipahami ya, 5 manfaat keragaman wirausaha. Nah, selain manfaat dari keragaman wirausaha, setiap wirausahawan juga memiliki tanggung jawab dan kerjasama para pemilik wirausaha. Jadi setiap pemilik usaha itu harus punya tanggung jawab dan harus memiliki sikap kerjasama dengan pemilik wirausaha lainnya. Nah, pada saat ini jumlah pemilik wirausaha di Indonesia kan terus bertambah. Setiap hari muncul wirausaha baru, ya kan? Pelaku wirausaha memiliki tanggung jawab terhadap para konsumen mereka. Nah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab pada konsumen itu misalnya aja tanggung jawab pelaku wirausaha yang dilakukan adalah menjaga kualitas barang atau jasa.
Jadi, pemilik wirausaha harus benar-benar menjaga kualitas barang atau jasa yang diproduksinya supaya konsumen tidak rugi, kayak gitu. Nah, jika barang yang dihasilkan atau jasa yang dihasilkan itu membutuhkan kemasan, maka tanggung jawab dari pelaku wirausaha itu ya kedua adalah memastikan kemasan barang baik dan terlindungi. Artinya jika barang tersebut dikirim ke konsumen dapat menerimanya dengan kondisi yang bersih dan layak, kayak gitu ya. Nggak boleh rusak, juga nggak boleh basi, nggak boleh peok dan sebagainya. Kemudian penyaluran barangnya tepat. Nah, ini sasaran wirausahanya siapa konsumennya? Misalnya nih, kalau penjual slime, nah ini berarti kan usaha slime, squishy atau apa. Nah, ini kan anak-anak nih yang dituju. Nah, berarti kayak penyaluran barangnya tepat. Itu misalnya pengirimannya tepat atau promosinya juga tepat, kayak gitu. Bisa dipahami ya? Nah, terus misalnya ini juga kayak dagang online atau apa itu, kalau mengirim juga harus tepat ke penerimanya, kayak gitu. Nah, di antara itu semua adalah tanggung jawab yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Nah, terus kenapa ya wirausaha harus bekerja sama dengan pengusaha lainnya? Nah, kadangkala kan ada wirausaha yang tidak memenuhi tanggung jawab tersebut seorang diri. Oleh karena itu, para wirausaha harus saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Artinya, para pemilik wirausaha yang menghasilkan barang atau jasa, mereka pasti akan membutuhkan pengusaha lainnya dalam bidang pengiriman, kurir, kargo. Nah, seperti itu. Makanya mereka juga harus saling bekerja sama, kayak gitu. Untuk lebih jelasnya, silakan kamu sambil baca halaman 54, 5 dan 55 ya. Nah, untuk cek pemahaman tentang menjelaskan sikap tanggung jawab dalam wirausaha, kamu bisa baca halaman 63 sampai 64. Di halaman 64 ini terdapat bacaan yang berjudul Kreativitas Kampung Koran. Nah, berdasarkan teks tersebut, coba analisa dan jawab soal nomor 1 sampai 5 ya, tentang tanggung jawab dalam kegiatan wirausaha. Nah, di nomor 5 nanti kamu juga diminta membayangkan andai kata dirimu seorang wirausaha. Nah, apa yang akan kamu lakukan sebagai tanggung jawabmu terhadap lingkungan sekitar gitu. Coba kamu analisa ya. Kamu umpamain kalau kamu itu sebagai wirausaha. Oke? Kita ulangi halaman 63 sampai 64 untuk cek pemahaman tentang sikap tanggung jawab dalam wirausaha. Silakan coba dijawab pertanyaannya ya, ditulis di buku yang rapi. Jadi hari ini ada 2 kegiatan ya. Tadi yang pertama udah dijelasin lah, yang kedua ini. Oke? Selamat melanjutkan.